Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di mana pada saat ini kami masih boleh merasakan kesehatan yang daripada Tuhan, penyertaan yang daripada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bukalah hati setiap hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya mereka dapat mendengar firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Dan bimbinglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang difirmankan dapat umat-Mu terima di dalam kehidupan mereka. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-35, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 35, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya akan membacakannya untuk kita semua. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian panjang pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tema yang saya tawarkan yaitu adalah penyelamat dan penolong yang luar biasa. Penyelamat dan penolong yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sini sekilas saya akan menjelaskan tentang kitab Yesaya, yang dimana kitab Yesaya adalah salah satu kitab terbesar dan terutama dari deretan kitab para nabi yang digolongkan menjadi 4 nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskel, dan Daniel. Kitab Yesaya ini terbagi atas 3 bagian, yaitu Proto Yesaya, Deutro Yesaya, dan Trito Yesaya. Dan kitab Yesaya pasal yang ke-35 yang menjadi renungan kita pada saat ini adalah salah satu kitab daripada Proto Yesaya. Nah, penulis kitab Yesaya itu adalah Nabi Yesaya
yang dimana hidupnya melayani di kerajaan Yehuda pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, di dalam kitab teks Ibrani, Nabi Yesaya memiliki nama lengkap yaitu Yesahayu, yang dimana Yesahayu ini adalah gabungan dari kata Yesh yang artinya adalah keselamatan, dan Yahu atau Yehova yang artinya adalah Tuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kitab Yesaya artinya ialah Tuhan adalah keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas dikatakan di ayatnya yang pertama dan di ayatnya yang kedua bahwa padang gurun, padang kering, dan padang belantara adalah suatu gambaran keadaan bangsa Israel pada saat itu, sebelum bangsa Israel dipulihkan. Sedangkan kemuliaan Libanon, Semarak, Karmel, dan Saron adalah gambaran keadaan bangsa Israel setelah bangsa Israel itu dipulihkan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maksud daripada kata pemulihan di sini adalah artinya bahwa pemulihan akan terjadi, baik itu di dalam pemulihan fisik, pemulihan atas pekerjaan, pemulihan secara sosial, dan bahkan pemulihan secara spiritual, yang dimana pada saat itu bangsa Israel akan kembali beribadah ke bait Allah dengan penuh sukacita. Dan semua bentuk pemulihan yang mereka alami pada saat itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, terjadi secara ajaib, yang artinya bahwa hanya kuasa Tuhanlah, hanya kuasa Allah lah yang dapat bekerja atas bangsa Israel pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-35 ini cukup dijelaskan bahwa keadaan bangsa Israel pada saat itu digambarkan dalam keadaan yang tawar hati, atau sering kita sebut dengan yang namanya patah semangat. Nah, di dalam perikop ini Yesaya juga menubuatkan akan datangnya hari penebusan di mana Tuhan yang Maha Adil itu akan datang membawa sukacita bagi orang-orang yang ditebus. Sehingga dalam keadaan inilah Yesaya memberikan kabar sukacita tentang pengharapan datangnya penolong. Dan itu dapat kita lihat di ayatnya yang keempat, di mana dikatakan di situ, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Nah, arti di sini, arti pada kata kamu di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa bangsa Israel pada saat itu diberi pemahaman bahwa bangsa itu tidak dapat memperoleh keselamatan dengan sendiri, melainkan hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di sini Yesaya juga mengajak bangsa Israel agar mampu saling menguatkan satu dengan yang lain, agar mereka dapat bersama-sama hidup dalam pengharapan akan pertolongan Sang Juru Selamat. Ini juga dapat kita lihat ketika Yesaya mengatakan pada ayat yang keempat, yaitu, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, arti daripada kata kamu di dalam ayat ini bukanlah untuk semua orang, melainkan mereka yang tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Dan di dalam ayat ini Yesaya juga memberikan harapan,
memberikan harapan yang pasti kepada bangsa Israel tentang keselamatan yang akan mereka terima. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di ayatnya yang ke-8 juga dikatakan bahwa jalan raya itu disebut juga sebagai jalan kudus. Nah, apa yang dimaksud sebagai jalan raya di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Tentu bukanlah seperti jalan raya pada umumnya, bukan seperti jalan raya yang kita bayangkan. Seperti jalan untuk kita berkendaraan, untuk bersepeda motor. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jalan raya yang dimaksud di sini adalah jalan-jalan orang-orang yang terkhusus. Seperti orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, orang-orang yang percaya, orang-orang yang hatinya bersih, bukan orang-orang yang berdosa. Dan di dalam ayatnya yang ke-10 juga dikatakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, bahwa orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan akan masuk ke Sion. Yang dimana, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita ketahui bahwa Sion itu adalah ibu kota daripada Yerusalem. Serta dikatakan juga di sini bahwa kegirangan dan sukacita memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di sini adalah bahwa ada kabar sukacita tentang pembebasan dan keselamatan atas bangsa itu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini tidak hanya menjelaskan tentang hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Akan tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-35 ini juga mengatakan bahwa ketika Tuhan Allah datang untuk menyelamatkan bangsa Israel, maka pada saat itu juga bangsa Israel akan dipulihkan. Seperti orang-orang yang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang yang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan bahkan orang bisu akan berbicara. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita melihat setiap ayat di dalam kitab Yesaya ini, maka cukup jelas dikatakan bahwa tidak selamanya bangsa Israel itu selalu menderita. Tidak selamanya bangsa Israel itu akan selalu ada di dalam keadaan yang gelap. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, akan ada waktu Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Akan ada waktu Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Sama halnya dengan kita, Bapak, Ibu. Di dalam kehidupan kita, mungkin pada saat ini kita sedang berada di dalam pergumulan yang sangat berat. Baik itu keluarga kita yang sedang sakit, ekonomi kita yang sedang menurun, atau bahkan pacar kita, atau orang-orang yang terdekat dengan kita seperti teman, sahabat, keluarga, dan bahkan pacar kita menyakiti hati kita. Tetapi Bapak, Ibu, kita tidak boleh langsung sakit hati, bahkan membenci mereka selamanya. Kita tidak tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kemungkinan besar ada saatnya mereka untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Ada saatnya mereka akan mendoakan kita secara diam-diam. Kita tidak tahu itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Maka dari itu, yakinlah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa tidak selamanya pergumulan itu akan menghampiri kita. Namun percayalah, di balik itu semua Tuhan akan hadir untuk menolong, dan Tuhan itu akan telah merancangkan hal yang terbaik bagi kita pribadi lepas pribadi. Karena akan ada waktu Tuhan untuk mengubah kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik.
Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka muncul pertanyaan bagi kita. Apa yang dapat kita lakukan supaya Tuhan dapat menolong kita, supaya Tuhan dapat menyelamatkan kita? Nah, di sini Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya memberikan 3 hal yang harus kita lakukan agar Tuhan dapat memulihkan kehidupan kita. Yaitu yang pertama, hiduplah bertanggung jawab. Baik itu di dalam keluarga, gereja, pekerjaan, atau bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh lari yang dari namanya tanggung jawab, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Dan yang kedua, hiduplah untuk saling mengasihi. Dan hiduplah untuk saling mengampuni. Karena Yesus sendiri terlebih dahulu telah mengasihi dan mengampuni kita. Dan kita boleh lihat ketika Tuhan merelakan hidupnya, Tuhan merelakan nyawanya di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita manusia. Maka dari itu kita harus hidup untuk saling mengasihi sesama kita, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah hiduplah di dalam pertobatan. Karena Tuhan sendiri menerima kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Tuhan tidak memandang kita dari dosa-dosa kita. Namun marilah kita mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai penolong yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Semoga firman Tuhan ini dapat bermanfaat bagi kita dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang baru saja kami dengar boleh kami terima di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami setiap hari. Berilah kami kekuatan Tuhan supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.